wabarakatuh. Saya Mita Rahmawati Silvia dari Universitas Muhammadiyah. Saya dapat tugas dari Pak Ari Eka Sandi, untuk menjelaskan sejarah singkat Muhammadiyah. Pada bulan Zulhijjah 1330 Hijriah atau November, di tanggal 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad maksudnya. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksud untuk penisbahan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak pejuang Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Darnawi Hadikusuma mengandung pengertian yaitu dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi napas bagi kemauan umat Islam di bangsa Indonesia maupun umatnya. Maupun umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau bisa disebut dengan Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru pada umat-umat Indonesia yang bermukiman di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Setelah membaca pemikiran-pemikiran pada pembaruan Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abdul, dan Rashid Ridha, dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arab dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Haji Dahlan. Dari sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasi gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Kiai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Dahlan, yakni Raden Budiarjo dan Raden Susrosugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Dahlan di Oxford
apologetis dan di mana kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan dirintis Kiai Dahlan tidak diurus oleh kiai sendiri, tetapi suatu organisasi agar terdapat kesinambungan. Setelah kiai wafat, dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah dari UGM, kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang khotib Anom Kraton. Maksudnya seorang khotib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi pengaruh Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui sholat istiqoroh tempatnya di Darban tahun 2000-an. Artinya diartikan pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi sebagaimana tradisi kiai atau di dunia pesantren. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kiai Dahlan, menurut Adabi Darban di tahun 2000, secara praktis organisasi untuk mewadahi dan memayungi sekolah madrasah ibtidal diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah atau kegiatan Kiai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informasi dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan maksudnya umum di berada rumahnya. Dalam tujuan Jahnawi Hadikusuma yang didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah, yakni sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan suara seperti pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi tempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Dahlan dengan menggunakan meja, papan tulis yang mengajarkan agama dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum. Maka pada tanggal 18 November 1912 Malidiyah, tepatnya dengan 8 Juli Hijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengaruh pada pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Stasiun Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912, yang kemudian baru diserahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914 dalam Statuut Muhammadiyah. Yang pertama itu tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November 1912. Tidak mencantumkan tanggal hijriah dalam artikel 1 dinyatakan perhimpunan itu dihentikan buat 29 tahun lamanya mulai 18 November 1912, namanya Muhammadiyah, dan tempatnya di Yogyakarta. Sedangkan maksudnya penyebaran pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada
anggota-anggotanya. Terdapat hal menarik bahwa kata memajukan dan sejak tahun 1914 ditambah dengan kata menggembirakan dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata kunci yang selalu dicantumkan dalam statuta Muhammadiyah. Pada periode Kiai Dahlan hingga tahun 1946, yaitu statuta Muhammadiyah tahun 1912, di tahun 1914, tahun 1921, tahun 1931, di tahun 1931 dan tahun 1041. Sebutlah stasiun tahun 1914. Maksud persyarikatan yaitu ada dua: satu, memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Hindia Nederland, dan memajukan dan mengembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Dalam pandangan Jarnawi Hadikusuma, kata-kata yang sederhana tersebut mengandung arti yang sangat dalam dan luas, yaitu ketika umat Islam sedang dalam kelemahan dan kemudaratan akibat tidak mengerti pada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka Muhammadiyah mengungkap dan mengetengahkan ajaran Islam yang murni itu serta mengajarkan kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajarinya dan kepada para ulama untuk mengajarkannya dalam suasana yang maju dan mengembirakan. Pada tahun 1946 itulah pencantuman tanggal Hijriah 8 Zulhijjah 1930 mulai diperkenalkan. Perubahan penting juga terdapat pada Muhammadiyah tahun 1959, yaitu dengan pertama kalinya Muhammadiyah mencantumkan asas Islam pada asas Islam dalam pasal 2 bab 2 dengan kalimat persyarikatan berasaskan Islam. Jika didaftar, maka hingga tahun 2005 setelah Muktamar ke-45 di Malang telah disusun 15 kali stasiun atau anggaran dasar Muhammadiyah, yakni berturut-turut pada tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 43, 46 sampai 1950. Dua kali pengesahan di tahun 1959, 66, 68, 85, di tahun 2000 dan 2005 asas Islam pernah dihilangkan dan formulasi tujuan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pada tahun 1985 karena paksaan dari pemerintah Orde Baru dengan keluarnya Undang-Undang Keormasan tahun 1985. Asas Islam diganti dengan asas Pancasila dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menunjukkan tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas Islam dan tujuan dikembalikan lagi ke masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun di tahun 2000 di Jakarta. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran dan langkah Kiai Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka
membuka pintu istiadat dan untuk kemajuan sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kiai Dahlan sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki ciri-ciri membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang kemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang syekh, dan membuka itijat mengenai langkah pembaruan Kiai Dahlan yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman Adabi Darban tahun 2000, menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai dalam bidang tauhid. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik dan ibadah-ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan diri khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam. Ia merombak tahdid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam beritijat. Sampai itu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.